Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah para sedulur, jumpa lagi bersama saya di channel Muhammad Abdul Khalid. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kerisauan berdasarkan fenomena yang terjadi mungkin di seluruh dunia, khususnya Indonesia, tentang perkara agama atau pembicaraan agama dalam akidah Islam. Saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan pula orang yang hebat di dalam agama, namun saya ingin menyampaikan kerisauan saya, karena khusus untuk di Indonesia yang kita cintai ini, baik umat Islamnya maupun bukan umat Islamnya, ada fenomena perkataan yang bahasanya itu sudah viral, sering dijadikan sebagai senjata omongan kepada orang lain, yaitu selalu dikatakan omongan itu adalah jangan menyinggung tentang perkara agama, ataupun kalau menyampaikan perkara agama jangan menyinggung orang lain. Tidak boleh menyinggung orang lain ataupun lintas agama. Dan ini selalu dibicarakan, sehingga jadi kerisauan saya juga, karena sepertinya ucapan ini jadi suatu hal yang rumit, sehingga ketika ada orang yang tausiah menyampaikan perkara agama, ceramah ataupun menasihati perkara agama, maka ketika mereka tersinggung maka menggunakan kata-kata ini. Memang ada sih orang itu yang ketika menyampaikan tausiah itu bahasa kasarnya nggak pakai otak. Dia nyalahkan sana, nyalahkan sini. Itu tak botol, kalau bahasa Melayunya itu tak botol, itu tak botol, itu nggak benar, itu nggak benar. Kayak dia aja yang benar, kayak dia aja yang botol. Padahal kalau misalnya disampaikan oleh ulama, bahasanya sebagaimana kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ada ketersinggungan di sini. Memang agama itu maka pasti menyinggung. Ada yang tersinggung sehingga memperbaiki, dan ada yang tersinggung membenci sampai dia mati. Maka diceritakan oleh ulama, kisahnya ini ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena bahasa kita itu, ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka dia menyampaikannya kepada para malaikat. Berkata bahasanya akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka para malaikat ini terkejut. Dalam bahasa yang lain itu terkejut dan takut. Terkejutnya itu dan takutnya itu, mereka mengatakan dalam bahasa kita, bahasanya mereka sudah merasa sudah beribadah, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, apakah ibadah kami, puji-pujian kami kepada Engkau tidak cukup?
sehingga Engkau menciptakan makhluk yang bernama manusia. Nah, jadi merasa takut ibadah mereka cukup, tapi di satu sisi ya sesungguhnya itu tersinggung karena mereka sudah beribadah, kok Allah akan menciptakan makhluk yang lain lagi. Padahal malaikat ini nggak pernah maksiat, nggak pernah membantah sebagaimana kita manusia. Itu. Tapi karena inilah rukun ataupun kehendak Allah, kemauan Allah, ya maka berlaku disampaikan kepada para malaikat. Ya itulah bahasa kalau untuk kita ini agama, tatanan itu, syariat itu, hukum-hukum itu, kehendak Allah itu disampaikan dalam agama. Kamu harus begini, harus begini. Maka malaikat harus taat. Maka malaikat pun ya ketika itu akhirnya diam. Nah kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan, hidup, diberi ruh, kemudian diperintahkan para malaikat dan iblis laknatullah alaih, ketika itu raja iblis atau raja syaitan, untuk bersujud. Maka malaikat ini yang tersinggung pertamanya ini, karena ingin memperbaiki diri, maka mereka taat saja. Bahasanya ini hukum Allah, syariat Allah yang nggak bisa dilanggar. Kalau dilanggar konsekuensinya ataupun akibatnya mereka bakal kesasara, dihukum dan lain sebagainya karena tidak taat. Maka akhirnya mereka sujud. Iblis tidak mau. Iblis laknatullah alaih ini, raja setan ini nggak mau. Sehingga dia bahkan berjanji, bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam ini sebanyak-banyaknya supaya tersesat sama seperti dia dengan izin Allah. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia merasa pintar, merasa lebih baik. Banyak dikisahkan, salah satunya dalam ayat Al-Quran itu dikatakan ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal perintah Allah, hukum agama lah begitu istilahnya. Maka dijawab dalam Al-Quran, ana khair, aku lebih baik, katanya. Dia merasa diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah itu, jadi merasa lebih baik. Nah makanya itu ketika tersinggungnya seseorang itu, ya dua, kalau tersinggungnya para malaikat, mereka itu memperbaiki diri, akhirnya terus nggak banyak membantah, bahkan disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah, sementara malaikat diciptakan dari nur. Karena ini perintah Allah, zat yang maha agung, maka mereka akhirnya sujud. Nah kalau iblis nggak mau. Nah jadi tinggal dua. Kalau yang tersinggungnya, semua tersinggung ini, malaikat juga tersinggung. Kalau dalam bahasa kita lebih-lebih iblis laknatullah alaih. Ketika malaikat tersinggung, maka mereka ini memperbaiki diri dengan tidak membantah lagi. Kalau iblis tersinggung, membenci, bahkan berusaha menghancurkan Nabi Adam alaihissalam, atau istilahnya itu keturunannya dan Nabi Adam alaihissalam. Nah begitu juga dan kita. Kalau kita ini ketika benci dengan orang yang tausiah menyampaikan perkara agama, kemudian ada definisi seperti yang katakan tadi di awal. Kadang orang itu merasa benar aja, kalau kasar ngomong, nyampaikan agamanya nggak pakai otak pula, kan gitu. Nah kemudian setelah itu, kalau setan tidak mau, iblis tidak mau memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau malaikat memperbaiki kesalahannya, maka kita gitu juga. Kalau kita disampaikan tausiah, dinasihati orang untuk perkara agama, kalau kita memperbaiki diri, berarti kita bersama para malaikat dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi malah membenci orang yang menyampaikan perkara agama tersebut, bahkan mencemooh, menghina dengan dalil, jangan menyimbung segala macam, berarti tersinggung kan setan. Yang tersinggung itu berarti bersama-sama iblis takutnya. Jadi banyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian
ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ketika sebelum itu nabi-nabi terdahulu juga begitu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan perkara agama, ya tersinggung. Bahkan Nabi Adam alaihissalam juga ketika beranak pinak menjadi kita semua keturunan itu, maka begitu ketika syariat ditegakkan lagi kepada anaknya yang harus menikah dengan bukan saudara kembarnya, harus dengan saudara kembarnya yang lain, syariat saat itu seperti itu, maka juga ada yang nggak mau anaknya, seperti Khobil atau Kabil itu yang membunuh saudaranya, yaitu tersinggung dengan syariat. Berarti kan tersinggungnya itu karena tidak menerima syariat itu, gitu. Nah, kemudian sampai nabi-nabi yang selanjutnya, dan kemudian nabi kita yang tercinta itu Nabi Muhammad SAW, ketika dia menyampaikan dalam satu uraian itu, saya katakan lebih kurangnya hadis yang bunyi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Maka orang saat itu juga tersinggung. Saat itu orang tersinggung. Karena apa? Karena mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya tersinggung gitu. Sehingga mereka memusuhi, ada yang tersinggung tapi terus kemudian ikut. Tersinggungnya itu ketika dikatakan, iya juga, masa Tuhanku seperti ini misalnya. Ya memang tersinggung. Nah, makanya namun tetap disampaikan walaupun itu tersinggung. Memang agama ini menyinggung siapapun ceritanya. Contoh misalnya, ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka ketika itu agama Islam juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini menyampaikan perkara ketuhanan yang lebih baik daripada cara ritual ibadahnya orang Majusi ketika itu, yang menyembah api, yang bahasanya itu api itu ada di tanah itu gitu loh, masa disembah, kan begitu. Nah, juga tersinggung orang Majusi dengan metodenya Nabi Isa ketika itu, yang menyembahnya itu tidak seperti sekarang ini, cuma tetap menyembah Allah. Kalau dalam kaidah Islam, dalam akidah Islam, seluruh nabi itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Di antara dalilnya ya Quran surah Al-Anbiya itu, surat yang berbunyi lebih kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bukan itu yang berbunyi wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, garis kurung wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka ataupun kepada nabi itu untuk mentiada sesembahan selain aku, la ilaha illa ana. Nah, itu maksudnya aku itu Allah. Nah, itu la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah olehku, sembahlah olehmu aku sekalian, begitu lebih kurangnya. Ini kalau untuk akidah Islam, dalam agama Islam, ya nggak ada Tuhan selain Allah gitu. Ya tersinggung lagi yang lain. Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat dari surat yang sering kita baca sebagai orang Islam, misalnya di surat Al-Ikhlas misalnya, surat itu berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Tuhan itu esa, atau katakanlah Tuhan itu satu. Maka untuk lintas agama, ya orang Kristen tersinggung karena mereka Tuhannya tidak satu. Begitu juga dengan agama yang lain, banyak dewa-dewa dan lain sebagainya, ya tersinggung. Tapi
kan memang kehendak Allah tuh Tuhan satu dalam akidah Islam itu. Nah, itu untuk perkara yang hak saja. Dalilnya ada, qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Nah, maka orang di luar Islam akan tersinggung. Nah, jadi kalau orang Islam ketika disampaikan perkara ini tersinggung, ya bingung juga. Contoh misal ketika ada orang yang masih yakin kepada yang lain, kalau bahasa apanya tuh masih musyrik, atau bukan musyrik, syirik lah gitu. Nah, ketika dikatakan untuk bahasanya yakin hanya kepada Allah, kadang mereka juga tersinggung. Bahasanya rezeki yang mendatangkan Allah, bahasanya kesusahan, kesedihan yang membuat Allah, maka mereka akan membantah, ya kalau nggak bekerja nggak dapat rezeki, anak bini nggak makan. Nah, ini ketika disampaikan perkara yang hak ini tersinggung. Ya memang tersinggung karena orang itu ternyata masih belum bisa mengatakan bahasanya Tuhan itu esa. Orang Islam sendiri juga enggak ada. Bahkan lanjutan ayatnya Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Nah, maka ketika itu orang Islam sendiri juga ketika suruh bergantung kepada Allah pakai dalil, karena memang ini definisinya seperti, tapi itu juga tersinggung sebetulnya, berangkat dari ketersinggungan itu. Ketersinggungan bahasanya Allah Samad, Allah tempat bergantung, ya seperti yang saya contohkan, bahasanya rezeki datang Allah, bergantung hanya kepada Allah. Maka dikatakan kalau kita nggak kerja, anak bini nggak makan, nggak bisa bayar utang lah, nggak bisa beli ini beli itu, nggak bisa beli rokok kalau yang perokok kan, seperti itu. Orang Islamnya sendiri, apalagi orang yang bukan Islam. Nah, kalau orang Indonesia, lanjutan ayat ini akan tersinggung lagi. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu di situ lam yalid wa lam yulad, tidak ada menyerupai dia. Tidak ada, dia tidak beranak, bukan tidak menyerupai dia. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini tersinggung. Karena apapun ceritanya, ada yang Tuhan dilahirkan, ya tersinggung jelas untuk perkara itu. Kemudian ada juga dewa-dewa yang dilahirkan, dewa kok dilahirkan begitu. Nah, kalau dalam akidah Islam mungkin orang itu sakti mandraguna, maka dianggap waliullah yang dapat karomah dan lain sebagainya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai dia. Nah, maka definisinya ini kadang Islamnya sendiri juga tidak menerima perkara ini, sehingga tersinggung juga lagi. Terlebih-lebih lagi yang lain, agama yang lain. Misalnya seperti ada satu agama yang menggambarkan tangan dewanya itu banyak, tangan dewanya banyak, terus kemudian terbentuk. Nah, ini berarti kan tidak bisa, karena di situ tidak bisa menyerupai, tidak sama. Tuhan itu tidak bisa serupa dengan seperti definisi kita. Itu kalau dalam akidah Islamiyah. Jadi tersinggung. Jadi semua memang perkara agama ini tersinggung. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita merasa tersinggung, kalau kita merasa tersinggung untuk perkara ini, berarti kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membenci kepada mubalik yang menyampaikan perkara yang hak, walaupun dengan hikmah, ada juga sih seperti yang katakan tadi, menyampaikannya itu dengan tidak pakai otak. Nah, ini keliru. Makanya yang sudah dengan hikmah, memang kita sendiri juga keliru. Maka kalau tersinggung berarti kita yang salah. Contoh misalnya, ada mubalik menyampaikan, kamu sudah Islam, benar. Kamu itu sudah puasa, sudah sholat, benar. Kamu bahkan yang kaya sudah haji,
Tapi kemudian ketika orang kaya disampaikan bahasanya kamu itu kok tidak zakat, maka kamu itu belum sungguh-sungguh melaksanakan rukun Islam. Ini tersinggung. Nah ini yang keliru. Yang tobat kan banyak, sering saya sampaikan, ada orang yang merasa tobat dengan sholat dan haji, puasa, tapi dia tidak mau bayar zakat yang memang layak zakat, maka ini bukan tobat dia. Nah gitu, belum tobat dia. Apapun ceritanya, orang rukun Islam kok. Nah itu untuk orang Islamnya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama berpikir bahasanya omongan-omongan bahasanya yang menyampaikan perkara agama itu jangan menyinggung orang, itu keliru. Takutnya kita nanti di yaumil qiyamah berdiri di belakang benderanya orang-orang yang dikomandoi oleh iblis laknatullah alaihi. Maka untuk kehati-hatiannya, coba kita datang kepada ustadz, kepada ulama, menanyakan, saya ini penghasilan saya sekian, apa yang harus saya lakukan, apakah sudah wajib zakat, saya banyak dosa, gimana cara menghilangkan dosa. Bukan malah tersinggung ketika disampaikan, membenci, pakai dalil yang tausiah dan lain sebagainya, kemudian menyampaikan dalil yang aneh lagi, dengan katakan tidak boleh menyinggung, tidak boleh memecahkan hati seorang muslim, pakai dalil pula, padahal dia memang serba salah untuk disampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tidak merasa bahwasanya lebih baik daripada yang menyaksikan video saya ini. Namun inilah kerisauan saya, bahwasanya hari ini yang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua introspeksi diri. Saya bukan ulama, saya katakan sekali lagi, saya bukan ulama, bukan ustadz, namun saya orang yang risau dengan ucapan-ucapan seperti ini, yang walaupun itu pasti ada terjadi karena ini juga skenario Allah. Cuman beruntung kita apabila kita tahu diri bahasanya itu bukan perkara yang baik, sehingga kita akan memperbaiki diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.